Mohon izin Bapak Ibu kalian, Bapak Adrian dan nanti Pak Dilan dan dari Bobisito. Sebelumnya sebenarnya saya mau mengungkapkan rasa malu. Yang pertama, rasa malu kenapa? Karena setiap kali ketemu Pak Beni saya selalu mengeluh, saya selalu cerewet. Dan setiap ketemu PSDA juga saya selalu mengeluh ke Pak Haris tentang apa yang saya lihat, baru yang saya belum saya rasakan. Karena apa, kita masuk ke peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi SDA. Berarti yang kita fokus bahas di sini adalah tentang sumber daya alam di sungai gitu lagi. Partisipasi masyarakat berarti kan kita. Nah, saya sendiri sebagai masyarakat kecil merasa bahwa belum punya peran apa-apa dalam partisipasi tersebut. Maka dari itu sampai sekarang pun masih butuh bimbingan terus dari pemimpin-pemimpin kami sebagai masyarakat dari desa maupun dari pemerintahan, dari dewan dan lain sebagainya. Dengan hal seperti ini diharapkan masyarakat seperti kami akan lebih punya peran yang banyak. Itu yang pertama, rasa malu. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan perbedaan antara dulu dan sekarang. Tadi Pak Dani sebagai tokoh masyarakat di Desa Sukorejo juga sudah mengungkapkan bahwa di Kali Seberuk itu dulu memang sungainya agak dalam, lumayan dalam, sampai Kali Sebuah sampai ke bawah Kali Bogor. Itu saya menangi waktu saya umur 10 tahun itu bisa jeburan di situ kelelep satu dada. Sekarang satu polok. Itu saya menangi sendiri. Jadi saya saksi hidup untuk kali tersebut. Dan Kali Buntu sendiri Pak Dani tadi menyebutkan untuk irigasi saja sudah tidak mampu, harus membutuhkan irigasi dari Trimulyo. Saya juga saksi dulu waktu SMP saya jeburan di Domuni di atas butuh ini kelelep. Jadi benar-benar saya kelelep SMP itu berarti sekitar 1,5 meter ke atas. Jadi Pak Dani juga sempat menangi waktu muda mungkin ya Pak. Jadi kali itu saya juga sempat menangi waktu itu. Jadi saya bukan termasuk anak kecil banget, tapi sudah termasuk agak tua. Karena mengalami masa-masa perbedaan itu. Ketika saya tanya ke anak-anak SMA sekarang, apakah kamu tahu dulu Butuh itu sungainya bisa menenggelamkan orang? Mereka nggak tahu. Loh, masa sungai kayak gitu menenggelamkan orang ketika musim kemarau? Bahkan mereka sangat awam terhadap kejadian tersebut. Nah, di sini juga kebetulan ada BPBD yang menjadi tulang punggung masyarakat Kendal untuk penanggulangan bencana. Nah, apabila kita meningkatkan partisipasi ini, diharapkan nanti peran BPBD itu akan sedikit. Jadi kalau bisa BPBD tidak bisa kerja. Kalau BPBD itu kan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau beliau di BPBD tidak kerja, berarti kan tidak ada bencana ya Pak. Nah, kira-kira kita yang di sini ini masih menginginkan kerja BPBD lebih banyak apa lebih sedikit Pak? Sedikit Mas. Yang jadi gambaran lagi, beberapa dusun sudah mulai di drop air bersih dari BPBD. Tadi cerita dari Pak BPBD bahwa personel di kantor itu sudah habis hari ini karena sibuk ngedrop air bersih ke desa-desa di Desa Curug Sewu dan sekitarnya. Nah, kemungkinan seperti itu terjadi di tahun 2018 itu ada desa di atas juga yang mengalami kekeringan. Nah, itu cerita dari teman-teman BPBD juga kewalahan, akhirnya dari lembaga-lembaga masyarakat banyak yang bersupport. Nah, dari situ apakah kita sudah bisa menggali kesimpulan? Apakah kita sudah bisa menyimpulkan apa penyebabnya kenapa itu terjadi? Kira-kira kita sudah punya kesepahaman bukan Pak? Maksudnya dulu dan sekarang berbeda. Apa yang berubah dari penyebabnya itu? Apakah ketika kalau saya mendengar lagu Iwan Fals itu hutan ditebang, kering kerontang, hutan ditebang, banjir bandang. Nah, di situ liriknya sudah jelas. Ketika hutan ditebang akan kering, berarti kerja BPBD lebih berat karena akan dropping air bersih. Hutan ditebang, banjir bandang, BPBD juga lagi yang kerja. Nah, sebagai pemimpin, saya juga merasa di sini tidak hanya bapak di sini yang sebagai pemimpin wilayah, saya juga pemimpin keluarga saya. Saya punya beban moral. Sebagai pemimpin saya punya dosa yang sangat besar apabila saya diam saja melihat kejadian itu. Karena apa? Anak cucu saya nanti juga pengen hidup di dunia ini, di bumi ini. Jadi saya tidak pengen anak cucu saya nanti hidupnya itu susah, menunggu bantuan air bersih. Kalau hujan kebanjiran, banjir bandang, kelongsoran, kalau kemarau kekeringan. Saya nggak pengen anak cucu saya seperti itu. Nah,
Saya harapkan sebagai pemimpin-pemimpin di wilayah yang lebih luas, Bapak Ibu sekalian sebagai kepala desa maupun pemimpin perusahaan, perhutani ataupun PTPN, mari kita bareng-bareng menyimpulkan ini sebagai satu masalah bersama yang nantinya tadi Pak Benny menyampaikan sebagai prioritas. Kalau kita melihat pembangunan fisik, ada beberapa bukti bahwa pembangunan fisik itu percuma ketika tidak ada objeknya yang diperhatikan. Contoh Pak, tadi ada pembangunan bendung. Kalau kalinya nggak ada airnya, bendungnya buat apa Pak? Ada pembangunan pipanisasi. Kalau mata airnya nggak ada, pipanya mau dialiri pakai apa? Dan ini sudah terjadi. Beberapa desa di atas itu di Wates, di Batak Banteng, di Dieng dan lain sebagainya itu beberapa desa sudah mulai pipanisasi. Tapi ketika kemarau, pipa-pipa mereka berebut sama desa-desa lain. Dan kemarin saya survei di daerah Bawang, atas Bawang itu juga pipa-pipa nggak cuma kecil Pak, 3N dan jumlahnya rombongan ada sampai 6 pipa. Itu dari sungai itu diarahkan semua ke pipa, dimasukkan ke pipa. Nah sekarang yang irigasi mau dapat apa? Irigasi yang di bawah itu mau keumanan air dari mana? Selama air-air yang dari atas sendiri itu sudah dialirkan ke mata air ke rumah-rumah. Jadi kita di sini ada semacam kekhawatiran kalau itu dibiarkan terus, mungkin produksi padi akan menurun. Ketika musim kemarau mungkin panennya setahun tidak 2 kali, tapi bisa saja sekali ketika debitnya turun karena tidak ada irigasi. Tapi itu teori saya tidak tahu. Yang jelas kebutuhan masyarakat tentang air ini sangat vital. Mohon menjadi garis bawah Pak Dewan. Jadi kita sudah mengalami bencana ini, kita sudah berada di fase bencana ini, dan prioritas tadi disebutkan di lirik lagu Iwan Fals, hutan ditebang kering kerontang, hutan ditebang banjir bandang. Itu mari kita jadikan pelajaran bersama. Berarti apa yang perlu kita pikirkan? Mungkin dari perhutani, dari PTPN bisa memperhatikan lagi. Bukan salah dari perhutani ataupun PTPN, tapi ada pola-pola yang mungkin bisa diperbaiki. Tanam tebangnya atau wilayah-wilayah yang perlu menjadi lindungan. Karena ada wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi perlindungan mata air itu ternyata masuk daerah tebang, masuk hutan produksi. Akhirnya ketika musim tebang habis. Terus mereka kehilangan mata air. Itu beberapa desa kalau misalnya kita mau buka mata itu banyak sekali buktinya, dan saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya melihat sendiri, mengalami sendiri. Dan kita kalau bertanya pada hati nurani kita, pasti itu sebagai masalah. Nggak mungkin itu menjadi bukan masalah. Kalau kita hanya fokus pada pembangunan fisik yang mengesampingkan objeknya sendiri, yaitu air, pembangunan fisik itu nantinya akan percuma. Jadi mari kita bersama-sama melihat penyebabnya itu apa sebetulnya, kenapa air itu semakin turun. Apakah lagu Iwan Fals itu salah liriknya? Kalau memang salah berarti kita berhak meng-counter lagu tersebut. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hutan ditebang kering kerontang, hutan ditebang banjir datang, hutan ditebang penyakit meradang, hutan-hutanku hilang, anak negeri bernasib malang, hutan-hutanku hilang, bangsa ini tenggelam. Adakah engkau tahu ini adalah hukuman? Adakah engkau tahu ini adalah
dan kesuburan negeri ini. Saya banyak cerita ini saya sudah terima kepada untuk berkirim surat baik kepada Perhutani maupun PTPN. Karena apa? Di sepanjang sepadannya kita itu kalau di Sungai Besar sampai 100 meter ya. Ya, di luar kota itu sampai 100 meter dari sepadannya. Hari ini kalau kita melihat sampai di sungai isinya tanaman jagung. Kalau dulu pohon-pohon besar dan itu jelas menahan lebih, kemudian menjadi proses penyerapan air ketika air hujan dan sebagainya. Hari ini tidak yang terjadi. Kalau umpang itu PTPN sampai koyak-koyaknya didengerin gitu Pak. Tapi ini agak sulitnya, masyarakat juga butuh. Banyaknya orang Kalimpang dan sudah kumpul nih yang nanam jagung di sana. Ya, kami karena sudah mengeluarkan berbagai peraturan. Tahun 2022 saya didatangi oleh KLHK. Timnya KLHK membuka peta kehutanan sosial. Salah satunya adalah di wilayah Gunung Prau. Saya menolak di beberapa desa. Saya pada waktu itu pernah ngomong sama Mas Andi kayaknya ya. Saya hitung ini kalau dibuka menjadi kehutanan sosial, maka mau tidak mau akan merubah struktur alamnya. Sehingga kami akhirnya untuk kehutanan sosial kami arahkan ke desa-desa yang ada di bawah. Akhirnya Purwokonto ini kasus sudah selesai, Pager Gunung juga sudah, kami sudah keluar. Hanya masih ada hutan lindung di sana masuk kehutanan sosial. Pager Gunung itu hutan lindungnya masuk ada sekitar 80 hektar masuk hutanan sosial. Kami juga sudah kirim surat itu hutan lindung tidak bisa kemudian dijadikan hutanan sosial. Bisa dijadikan tapi nggak boleh ditanami tanaman-tanaman jagung dan sebagainya. Kalau mau dilakukan itu ya fungsinya aja, fungsinya yang dirubah apakah untuk pariwisata atau apa, tapi tetap tidak merubah struktur alam yang ada di sana. Sehingga sampai hari ini juga yang hutan lindung Pager Gunung tetap tidak kita asik. Terima kasih Mas Andi. Memang dulunya memang mau nggak mau ya kebijakan, baik kebijakan pembangunan, apakah itu berkaitan dengan tata ruang dan sebagainya. Dan kami berharap Perhutani juga menjadi lebih tegas karena ternyata hari ini kita betul-betul tahu manfaatnya hutan, apalagi perubahan iklim. Indonesia ini perubahan iklim sudah 38 derajat Celcius. Maka harus tegas berkaitan dengan persoalan hutan karena itu penjaga utama air yang ada di wilayah kita. Debit air jelas menurun. Tadi semuanya banyak debit air menurun dan sebagainya. Sampai tertolak seorang banyu. Sekarang airnya sudah ada. Kering. Dan saya kira itu saya berharap Pak nanti para balik itu jadi atau PTPN. Kehutanan sosial itu malah nanti yang ditanam itu di sekitar hutan Gunung Prau itu malah tanaman produktif yang tidak bisa menampung air Pak. Ini di Desa Kalipakis kemarin saya sudah buatkan perdes untuk tidak menebang pohon yang menyimpan air di sekitar sumber aliran sungai, dan saya mewajibkan setiap penggarap itu apa yang ada di Perhutani di wilayah Kalipakis menanam satu pohon seperti pohon karet atau beringin yang bisa menampung air yang mungkin agar bisa nanti anak cucu kita bisa menikmati sumber daya air yang ada Pak. Masalahnya ini baru kekeringan berapa bulan saja di wilayah Sukoharjo untuk debit air sudah turun sangat drastis, dan saya mohon kepada pihak Perhutani agar bisa mensosialisasikan kepada desa-desa yang berada di sekitar wilayah Perhutani untuk bisa mereboisasikan hutan yang begitu Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Hutan dan lingkungan hidup jadi satu kepentingan.
Memang ada evaluasi. Banjir bandang menerjang Desa Sojomerto Kendal, Jawa Tengah akibat luapan Sungai Belukar. Ketinggian banjir mencapai 120 cm dan mengakibatkan 25 hektar lahan pertanian rusak. Saya memang dapat petanya itu sampai Wonosobo, daerah-daerah, dan menurut saya itu bukan ini nggak begitu terakhir. Saya mau dibuka keutamaan sosial. Kalau sudah masuk keutamaan sosial, warga saat banjir saya juga kemarin saya dapat masukan juga Pak dari keutamaan Jawa Tengah. terutama dari teman-teman garda tahu itu Banjir setinggi pelan bagusnya yang namanya kadang-kadang akibat buka meluapnya sampai atas kalau kadang sudah izin sama perhutani dan sebagainya. Dan saya juga nggak yakin, saya kira misalkan orang yang paling derasnya luapan arus Sungai Belukar bahkan membuat kawat penyangga jembatan gantung penghubung antara dusun Sumyak dan dusun Seneng Desa Sojomerto nyaris putus. Pemerintah pusat pun hari ini sangat tegas dengan pembangunan karena itu menjadi bagian dari Akibat banjir bandang penilaian sedikitnya negara-negara. 88.245 kepala Di keluarga salah mengungsi ke satunya rumah kerabatnya. ukurannya adalah persoalan lingkungan. Mulai jam 4 Makanya kemarin misalnya hari ini itu ada jam 5 Jakarta hari ini yang namanya polusi itu ya tiap tahun saja. Tapi karena hari ini kita ada penilaian itu ya akhirnya pemerintah dikatakan menjadi hal yang sangat berbahaya. Sebetulnya tiap tahun nggak ada ya. rumah yang kena kira 88 rumah dari berapa? dari 200. Hutan ditebang